Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Yusnandarsa. Saya fungsional penyuluh lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi hari ini kita berada di RT 06 RW 02 Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Jadi di lokasi ini setelah kita survei identifikasi potensi wilayah, ada rencana untuk dilakukan pengembangan bank sampah. Jadi kita perlu memperkenalkan apa itu bank sampah kepada warga di sini sehingga mereka dapat menerima keberadaan bank sampah itu. Nah, di sini telah hadir Pak Irawan selaku warga 06 RW 02 Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, Palembang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Beni. Baik Pak Irawan, jadi maksud kedatangan kami akan memperkenalkan apa itu bank sampah karena di sini ada potensi untuk dapat dikembangkan bank sampah. Saya juga ingin memperkenalkan poster nantinya akan kita bagikan ke masyarakat. Ini poster kita Pak tentang bank sampah. Ini akan kita bagikan ke masyarakat. Ini untuk Pak Irawan dahulu. Nah ini pagi ini Pak, nanti saya akan sedikit menyampaikan apa itu bank sampah. Mudah-mudahan ini dapat ditularkan, didistribusikan ke warga yang lain. Baik, mungkin kita yang pertama sekali Pak, saya ingin memperkenalkan dulu kenapa perlunya bank sampah. Nah jadi kenapa di sini perlunya bank sampah? Jadi kami lihat warga di sini Pak memang masih belum ataupun masih kurang sadar terhadap sampah. Jadi masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarangan ya. Kita lihat kemarin di satu lokasi itu jadi pembuangan sampah. Itu lokasi yang turunan yang mungkin tidak harus dibuang ke sana. Jadi masyarakat belum mengelola sampah dari sumbernya. Ini juga yang penting Pak. Jadi seharusnya masyarakat di sini telah mengelola sampah dari rumah, dari sumbernya. Nah, sampah yang dikelola masyarakat juga belum menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, recycle. Sampah juga memiliki nilai ekonomi di sini. Jadi masyarakat di sini memandang sampah itu tidak memiliki nilai ekonomi. Padahal di balik yang sampah yang kotor itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi bila dimanfaatkan. Nah, tapi Pak, sebelum kita mendirikan ini, kita perlu mengenal pengelolaan sampah dengan prinsip 3R terlebih dahulu. Karena masyarakat nantinya apabila sampah ini dilaksanakan di sini, nanti bank sampah itu menerima sampah yang sudah terpilah, yang sudah dipilah dari rumah. Nah, untuk itu Pak, untuk lebih jauh mengenal prinsip 3R sebelum kita ke bank sampah, saya ada pemutaran video tentang prinsip-prinsip 3R. Mungkin bisa ditonton. Tahukah Sobat Hijau, dengan melakukan pemilahan sampah, ada banyak manfaatnya loh. Jadi video ini Pak nanti saya kirim dan ini bisa didistribusikan ke warga-warga yang lain. Jadi ini melalui prinsip 3R. Jadi nanti kami minta juga Pak Irawan dapat mensosialisasikan bagaimana pengolahan sampah melalui 3R. Mungkin kita lanjut dulu Pak ya. Ya. Itu bank sampah. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, definisi bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R yang kita bicarakan tadi. Reduce, reuse, dan recycle. Sebagai sarana edukasi, jadi bank sampah juga merupakan sarana edukasi. Merupakan tempat perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Sebagai pelaksanaan ekonomi sirkular. Jadi di bank sampah nanti ada perputaran ekonomi di sana nanti, karena ada
ada apa namanya, ada yang memberi, ada yang menjual dan lain-lain. Jadi bank sampah itu intinya adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R. Nah, itu yang terpenting. Jadi di balik itu baru ada ekonomi sirkular, ada sarana prasarana sebagai edukasi, ada juga tempat untuk merubah perilaku dalam mengolah sampah. Nah, untuk apa bank sampah, Pak? Jadi tujuannya dibentuk bank sampah ini, sampah itu dapat dipilah dari sumbernya, dibiasakan kepada masyarakat, lalu ditabung ke bank sampah. Jadi sampah yang telah dipilah itu akan diangkut ke bank sampah. Itu tujuannya bank sampah. Nah, manfaat bank sampah itu banyak sekali, Pak ya. Jadi secara garis besar dapat mengurangi penyimpanan lingkungan. Nah, ini yang penting, Pak. Terus mengurangi timbulan ataupun volume sampah di luar ataupun di tim. Setelah itu terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, dapat mendidik untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, dapat meningkatkan rasa gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat, serta dapat menambah penghasilan anggota. Nah, ini manfaat bank sampah. Jadi ada 6 secara umum. Di balik itu mungkin ada banyak lagi yang dapat kita rasakan dengan keberadaan adanya bank sampah. Nah, ini cara kerja bank sampah. Jadi nanti kalau cara kerja bank sampah, Pak, perlu saya kenalkan di sini. Warga mengumpulkan dan memilah sampah sesuai jenisnya. Jadi masing-masing rumah itu telah memilah dan mengumpulkan sampah sesuai jenisnya terlebih dahulu. Lalu warga ataupun anggota nasabah nanti menyetor sampah ke bank sampah. Dan sampai petugas minimal berat biasanya, Pak, itu 0,5 kilo sampai 1 kilogram. Karena kalau di bawah 0,5 kilo atau 1 kilogram kan itu terlalu kecil, tidak ekonomis namanya. Jadi disarankan itu sampah baik plastik, kertas itu kalau bisa 0,5 kilo atau minimal 1 kilo baru bisa diterima oleh bank sampah. Setelah itu sampah tersebut dicatat sesuai berat dan jenisnya, dan petugas akan menghitung nilai sampah disetorkan, kemudian dicatat di buku tabungan. Nah, ini. Dan ini apabila bank sampah itu bekerja sama dengan yang lain, yang penerima sampah itu akan bisa dikonversikan dengan uang. Nah, uang ini dikembalikan ke anggota nasabah yang menjadi masyarakat yang menjadi anggota bank sampah. Nah, ini Pak mungkin bisa dibaca juga, ini jenis sampah yang dapat disetor ke bank sampah. Jadi tidak semua memang. Tapi rata sampah yang dapat ditabung itu kertas, Pak, kaca, logam, besi, aluminium, plastik. Nah, ini yang paling banyak. Sampah organik juga, Pak, sampah sisa makanan dan lain-lain. Jadi ada minyak jelantah, elektronik, mungkin pakaian bekas. Tapi ini kalau di rumah tangga kecil, Pak ya. Yang paling besar itu plastik dan sampah organik, sampah sisa makanan. Setelah itu kertas. Logam pun mungkin tidak terlalu banyak. Jadi saya ada video lagi, Pak, tentang bank sampah. Jadi di video ini akan dijelaskan apa itu bank sampah, pengertian bank sampah, cara membentuk bank sampah, dan proses mekanisme cara kerja bank sampah. Karena kalau saya jelaskan secara vokal seperti ini, Pak, mungkin belum dapat dicerna dengan baik karena masih mengira-ngira. Untuk itu, Pak, mari kita tonton terlebih dahulu video berkenaan dengan bank sampah. Kita tonton ini, Pak ya. Vision Black Coconut Delight. Kekuatan jaga daya tahan. Beli sekarang. Sampah rumah tangga merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, kita harus terus bersama menangani masalah sampah. Salah satunya adalah menerapkan 3R, reduce, reuse, and Nah, ini yang kita perlukan dalam bentuk bank sampah. Bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Bank Sampah Desa Rengkurekon berletak di Jalan Ledakan
Nanti juga ini akan saya bagikan, saya kirim video ini Pak untuk pembelajaran di warga sini. Ini kita lanjutkan dulu sebentar Pak ya. Jadi seluruh video akan kami share semua. Jadi itulah Pak, banyak keuntungan yang akan didapat dari bank sampah. Salah satunya tadi manfaat pertama lingkungan, kita bersih Pak. Setelah itu manfaat yang terakhir itu ada nilai ekonomi di sana. Jadi ada perputaran ular di bank sampah itu. Jadi di balik sampah yang kotor ini ada manfaat yang sangat besar yang dapat kita apabila kita kelola dengan baik. Sebenarnya saya ada satu lagi video Pak, ini keuntungan adanya bank sampah. Jadi di video ini nanti masyarakat banyak keuntungan dari adanya bank sampah. Coba kita tengok aja. Ini beberapa keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Inilah aktivitas warga RT 4 RW 11 Ini Kelurahan Sugimara Jaya, contohnya, Pak. Kota Tangerang, Banten. Setiap pagi para warga mendatangi bank sampah Sadar Lingkungan atau Darling yang dikelola oleh sekelompok warga untuk menabung sampahnya. Agar bernilai lebih tinggi, warga sudah memilah sampahnya sebelum disetorkan. Biasanya, sampah dikelompokkan menjadi botol plastik, galon plastik, kaleng, serta buku bekas dan kardus-kardus bekas. Sampah yang disetorkan warga langsung ditimbang oleh petugas, lalu nilai sampahnya dicatat dalam tabungan milik warga sebagai nasabah. Salman yang sudah hampir 3 tahun menjadi nasabah bank sampah menjelaskan, Itu akan saya kirim ke Bapak sebagai video pembelajaran. Salman juga dapat penghasilan tambahan. Bahkan dia beberapa kali mendapat sembako dari bank sampahnya. Mungkin secara singkat itu Pak, memperkenalkan apa itu bank sampah kepada Pak Irawan selaku warga RT 06 RW 02. Mudah-mudahan Pak dengan penyampaian saya ini Bapak mengerti dan sedikit bisa menyampaikan ke warga yang lain berkenaan dengan bank sampah. Terutama itu yang prinsip pengelolaan 3R terlebih dahulu. Setelah itu manfaat bank sampah yang akan kita laksanakan di lokasi Bapak ini. Mungkin dari sini Pak ada yang perlu kita diskusikan, kita tanyakan Pak Irawan. Saya untuk sementara cukup Pak. Nanti setelah melihat video mungkin nanti baru bisa ditanyakan lagi. Ya baik Pak ya, nanti saya kasih nomor kontak saya Pak. Apabila ada yang perlu ditanyakan nanti tanyakan bisa WA ataupun telepon saya. Siap Pak. Saya kira demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Irawan Sama-sama. atas kesempatannya dalam pagi ini telah merepotkan. Terima kasih Pak. Sekian penyampaian video mengenai bank sampah kepada salah satu warga RT 06 RW 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.